saya bantu Ibu? Selamat sore juga Mbak. Saya di sini mau menebus obat. Ini resepnya. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar ya. Saya akan cek kelengkapan resepnya terlebih dahulu. Baik Mbak. Resep atas nama Ibu Amara Dwi Kartika. Mohon maaf sebelumnya Ibu, jika boleh tahu berapa umurnya dan berat badannya? Umur saya sendiri yaitu 55 tahun dengan berat badan 60 kilo Mbak. Boleh tahu alamat rumahnya Bu? Alamat saya di Jalan Jaya Sumantoro, Desa Senoboyo, Godean. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar. Saya akan mengecek ketersediaan obatnya dan menghitung biayanya terlebih dahulu. Baik Mbak. Maaf Ibu, boleh saya konfirmasi ulang lagi. Benar dengan Ibu Amara Dwi Kartika dengan usia 55 tahun, berat badan 60 kg, dan beralamatkan di Jalan Jaya Sumantoro, Desa Senoboyo, Godean? Iya Mbak, dengan saya sendiri. Baik, sebelumnya melakukan pemeriksaan dengan dokter Bayu ya Ibu? Iya Mbak, dengan dokter Bayu. Iya Ibu, kebetulan obat yang diresepkan untuk Ibu tersedia di apotek kami, seperti yang telah diresepkan dokter Bayu untuk Ibu. Untuk biayanya sendiri sebesar 780.000. Apakah Ibu berkenan untuk menebusnya? Oh, baik Mbak, saya akan menembus semua obat yang diresepkan dokter Bayu kepada saya. Baik, kalau begitu saya siapkan obatnya terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya Ibu. Baik Mbak. Pasien atas nama Ibu Amara Dwi Kartika. Ya, dengan saya sendiri Mbak. Begini Ibu, apakah dokter sudah menyampaikan terkait penyakit Ibu sebelumnya? Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa saya terkena TBC dan bakterinya sudah menyebar ke paru-paru saya. Dokter mengatakan saya baru terinfeksi penyakit TBC dan dapat disembuhkan asal saya mengkonsumsi obat dengan rutin dan disarankan meminum obat selama 2-6 bulan. Iya benar Ibu, Ibu mengidap penyakit TBC. Apakah sebelumnya dokter Bayu telah menyampaikan terkait obat apa yang Ibu akan konsumsi? Belum tuh, sama dokter Bayu juga belum dijelaskan karena tadi antrian pasiennya sangat panjang. Baik Ibu, yang pertama obat yang diresepkan untuk Ibu adalah obat Pro TB 4 sebanyak 4 strip. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengonsumsi atau menggunakan obat tersebut? Oh, Pro TB 4 ya Mbak. Sebelumnya saya sudah pernah menggunakannya, tetapi apa bolehkah dijelaskan ulang kepada saya terkait obatnya? Dikarenakan saya takut salah sebelumnya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait obatnya ya. Jadi obat Pro TB 4 ini adalah obat kombinasi antara obat rifampicin, isoniazid atau INH, pirazinamid, dan etamuntol HCl. Obat ini merupakan obat anti tuberkulosis atau anti TBC yang terapinya akan Ibu jalankan. Obat ini bekerja dengan cara menghambat bakteri yang mengganggu proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Bekerja juga dengan cara menghambat pertumbuhan sel hingga kematian sel. Untuk aturan minum obat ini disesuaikan berat badan Bu. Di sini berat badan Ibu 60 kg. Jadi aturan minum untuk Ibu adalah 1 kali sehari sebanyak 4 tablet. Obat ini sebaiknya dikonsumsi saat pagi hari, setelah bangun tidur, saat perut kosong, atau setidaknya setengah jam sebelum makan. Oh begitu ya Mbak. Sebelumnya apakah ada efek samping terkait obat ya Mbak? Baik Ibu, untuk efek samping obat ini berupa tidak nafsu makan, mual, demam, sakit kepala, sakit otot, sakit sendi, merasa kelelahan, kesemutan, dan urinnya dapat berwarna orange kemerahan. Efek samping lain bisa terjadi pada beberapa pasien. Jika Ibu merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi obat ini, Ibu bisa mengonsultasikan kembali pada dokter Ibu. Terkait efek samping yang Mbak sebutin, apakah ada cara untuk mencegahnya? Jadi begini Ibu, untuk efek samping berupa urin berwarna orange kemerahan, Ibu tidak perlu khawatir. Itu merupakan efek samping dari rifampicin. Itu merupakan buangan dari obat rifampicinnya Ibu. Jadi tidak
berbahaya. Untuk efek samping demam, sakit kepala, sakit otot, sakit sendi, ibu bisa mengonsumsi paracetamol jika diperlukan. Dan untuk efek samping tidak nafsu makan, mual, ibu bisa mengonsumsi obat Pro TB4-nya saat malam hari sebelum tidur. Atau jika masih terasa mual dan tidak nafsu makan, ibu bisa meminumnya bersamaan dengan makan. Dan untuk kesemutan, ini kebetulan dokter meresepkan vitamin B6 untuk ibu. Oh begitu ya Mbak, berarti harus menyiapkan paracetamol dan vitamin B6 untuk meminimalisir efek samping yang terjadi ya Mbak? Iya ibu, betul sekali. Jika boleh tahu, kesibukan keseharian ibu apa ya? Saya hanya sibuk bekerja Mbak, tapi bagaimana jika saya kelupaan meminum 1 dosisnya ya Mbak? Jadi begini ibu, untuk pasien yang mengidap TBC itu biasanya ada pengawas untuk memantau meminum obat ibu supaya tidak terlewatkan, bisa dari keluarga atau orang terdekat. Saya sarankan untuk memberitahu keluarga supaya dapat mengingatkan untuk minum obatnya. Sebenarnya keluarga saya tidak mendukung terkait penyakit yang saya derita. Lalu bagaimana untuk pengawasan dalam minum obatnya? Dikarenakan saya takut terlewat 1 obatnya. Baik ibu, saya akan bantu membuatkan jadwal waktu minum obatnya. Ibu bisa menempatkan jadwal tersebut di tempat yang mudah terlihat oleh ibu dan memastikan agar alarm di HP ibu diaktifkan sesuai jam-jam yang sudah saya jadwalkan. Karena kepatuhan pasien dalam meminum obat sangat dibutuhkan dalam penyakit TBC ini supaya bakterinya tidak kebal terhadap obat yang diberikan. Lalu untuk cara penyimpanannya apakah ada yang spesifik Mbak? Untuk cara penyimpanan obat ini disimpan di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari sinar cahaya matahari langsung, dan tidak disimpan di tempat yang lembab, dijauhkan dari jangkauan anak-anak, dan tidak digunakan lagi jika sudah melewati tanggal kadaluarsanya. Baik Mbak, kalau begitu saya akan memperhatikan dari segi cara penyimpanannya juga. Kemudian untuk membantu ibu melakukan terapi ini, ibu bisa mengimbanginya dengan menjaga pola makan agar tetap teratur dan sehat, dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, mengurangi makanan yang tinggi natrium dan kafein, menghindari makanan yang mengandung lemak jahat dan gas seperti buah nangka dan buah durian. Ibu juga bisa berolahraga secara teratur dan berjemur saat pagi hari, karena bakteri TB ini akan mati jika terkena sinar matahari. Dan jangan lupa untuk tetap istirahat yang cukup ya Bu. Baik, saya akan mengikuti saran-saran yang telah diberikan kepada saya. Harapan yang diinginkan dokter saat ibu rutin untuk mengonsumsi obat untuk memperlambat bahkan memusnahkan bakteri yang terdapat dalam paru-paru agar tidak menyebar ke organ lainnya. Dan jika ibu memiliki ketekunan dan ketepatan dalam mengonsumsi obat, kemudian melakukan pemeriksaan seperti yang sudah dokter jadwalkan, maka ibu akan dapat sembuh. Ibu harus menjalani pengobatan selama 6 bulan tanpa putus, dan obat yang diresepkan untuk ibu ini adalah untuk 2 bulan. Sebelum obatnya habis, ibu harus kembali ke dokter untuk mengonsultasikannya kembali. Oh, seperti itu ya Mbak. Baik, saya akan mendengarkan nasihat dan saran-saran yang telah Mbak berikan kepada saya. Baik Ibu, maaf sebelumnya, supaya saya yakin tidak ada informasi yang terlewatkan, boleh diulangi apa yang telah saya sampaikan tadi? Untuk aturan minumnya sendiri, untuk saya yang berusia 55 tahun dengan berat badan 60 kg, diminumnya 1 kali sehari sebanyak 4 tablet atau juga bisa 12 jam sekali. Dan lebih baik diminum saat perut kosong atau saat baru bangun tidur di pagi hari, dan diminum sebelum setengah jam sebelum makan. Dan perlu diketahui bahwa obat ini itu tidak boleh terlewatkan 1 dosisnya sekalipun. Jika terlewat, hubungi dokter sebelumnya. Dan tidak boleh mengkonsumsi alkohol selama pengobatan. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu berupa tidak nafsu makan, mual, sakit perut, sakit sendi, dan sakit otot, serta mengalami kesemutan dan urin tampak merah. Urinnya tampak merah itu karena efek samping dari rifampicin. Dan jika mengalami kesemutan, sebaiknya minum vitamin B6, dan mengalami pusing atau demam, sebaiknya minum paracetamol. Disimpan pada tempat yang kering, jauhkan dari cahaya matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan jika sudah melewati batas penyimpanannya, sebaiknya bisa dibuang. Untuk
terapi non farmakologinya untuk saya yaitu berjemur di pagi hari dan perhatikanlah sirkulasi di rumah. Konsumsi makanan yang sehat seperti ikan, buah, sayur, dan rajinlah berolahraga, mungkin bisa senam ataupun lari, sehingga bisa membantu sirkulasi dan metabolisme di dalam tubuh saya. Baik, benar Ibu. Yang paling penting, Ibu harus patuh, selalu tepat dan rutin minum obatnya agar pengobatan berhasil. Nanti jika Ibu minum obat ini secara teratur, insya Allah akan segera sembuh dan tidak merasa sakit lagi. Walaupun minum obatnya termasuk lama, selama 6 bulan, jangan bosan ya Bu. Ini demi kebaikan Ibu agar bisa cepat sembuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik Mbak, dari saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, bisa melakukan pembayaran di kasir ya Bu. Terima kasih Mbak, ini sangat membantu sekali dalam pengobatan saya. Sama-sama Ibu, itu sudah tugas saya sebagai asisten apoteker untuk membantu Ibu menjalani pengobatan. Baik Mbak. Baik Ibu, bisa melakukan pembayaran di kasir. Resep atas nama Ibu Amara Dwi Kartika. Total biayanya 780.000 ya Bu. Baik Mbak, ini uangnya. Uangnya 800.000 ya Bu. Mohon ditunggu sebentar. Ini obatnya, kembalian, dan notanya. Baik Mbak, terima kasih. Saya terima obatnya ya. Baik Ibu, terima kasih kembali. Semoga lekas sembuh dan selalu sehat.